Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita bisa bersama kembali, berjumpa kembali, dan tentu ini karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, setiap dari kita pasti mempunyai amalan yang sangat kita banggakan, yang kita lakukan setiap hari. Tentu kalau kita perhatikan amalan-amalan itu, yang kita inginkan dari Allah adalah buah surga. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Tidak akan mungkin Allah mengingkari janjinya. Karenanya, hadirin pemirsa sekalian, dalam setiap amalan itu sebenarnya ada satu kunci keberhasilan yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Kunci itu adalah istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan. Dalam sebuah kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan istaqimu ala jadatil syariah. Istaqimu ala jadatis syariah wa tariqah wal haqiqah fa innal istiqamah khairun min alfil karamah. Kata beliau, istiqomahlah kalian dalam berusaha untuk memperbaiki syariat kita, tarikat kita, hakikat kita, memaknai pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah kepada kita, baik melalui ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauliyah. Karenanya, pemirsa dimanapun Anda berada, penting bagi kita untuk melakukan istiqomah itu. Karena orang yang istiqomah bisa mengalahkan orang yang punya karomah 1000 kali lebih banyak daripada orang yang punya karomah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, di hadis Arba'in Nawawi ada, di hadis Riyadhus Shalihin juga ada, Anda bisa cek. An Abi Umar radhiyallahu an anna Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Sufyan ibn Abdullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepada saya satu perkataan saja, yang dimana perkataan itu tidak akan aku tanyakan kecuali hanya kepada engkau, dan setelahnya tidak akan saya tanyakan kepada orang lain. Rasulullah dengan kecerdasan beliau menjawab, Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam keimanan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, keimanan dan istiqomah ini saling berhubungan. Karena iman dengan istiqomah pasti ada satu titik temu, yaitu ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan bahwa diri kita ini istiqomah, maka tentu keimanan itulah yang membentuk pribadi kita istiqomah dalam taat kepada Allah. Bagaimana caranya agar kita ini bisa istiqomah? Yang pertama, para ulama mengatakan kuatkan niat untuk istiqomah. Karena niatan yang kuat pada diri seseorang akan menimbulkan sebuah efek ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Ada sebuah kisah di zaman kehidupan Syekh Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau di masa senjanya tiba-tiba kepikiran, ada rasa gundah dalam hatinya, zikir kurang nyaman,
kemudian sholat pun juga begitu. Ada satu kekangenan, beliau ingin mengunjungi Basrah, satu kota di Irak. Ketika beliau sudah sampai di Basrah, waktu itu sholat Isya. Beliau mendatangi masjid, kemudian beliau sholat berjamaah di situ. Selepas sholat jamaah Isya, tiba-tiba datang kantuk dalam diri beliau karena perjalanan yang begitu jauh, seorang musafir. Akhirnya beliau hendak ingin istirahat di dalam masjid itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bukan pelayanan yang baik, bukan penerimaan yang baik yang didapatkan oleh Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama besar, tetapi penerimaan yang kurang baik dari penjaga masjid. Beliau diusir. Ketika diusir, maka Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama yang sangat karismatik, beliau mengerti bahwasanya orang ini tidak tahu bahwa yang sedang ada di hadapannya adalah seorang ulama yang karismatik. Karena zaman dahulu, pemirsa, tidak ada sosial media, tidak ada WA, tidak ada IG. Jadi tidak ada orang yang tahu bahwa beliau ini adalah seorang ulama. Beliau berpikir, kalau seandainya aku berada di masjid tidak boleh untuk istirahat, bagaimana kalau di serambi masjid? Akhirnya beliau mencoba untuk tidur di serambi masjid. Tapi lagi-lagi penjaga masjid ini melarang beliau untuk tidur di situ. Tapi dengan qadarullah, jauh di luar masjid, ada seorang pembuat roti yang melihat kejadian itu kemudian iba. Di dalam dirinya ada rasa iba dan empati. Dipanggilnya Syekh Ahmad ibn Hanbal, wahai Syekh, silakan Anda tidur di tempat saya, meskipun sederhana, saya bisa memuliakan Anda. Maka ketika beliau berada di tempat seorang pembuat roti itu, beliau tidur dengan nyenyak malam hari itu, dan pagi harinya beliau mendapati pembuat roti itu sudah bekerja. Ketika sudah bekerja, hadirin jamaah sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu amalan dari pembuat roti ini yang membuat seorang ulama besar, Syekh Ahmad ibn Hanbal, terpukau. Setiap pembuat roti ini menuangkan tepung ke dalam wadahnya, beliau beristighfar. Menuangkan telur ke dalam wadah tadi juga beristighfar. Air dan seluruhnya itu disertai dengan istighfar-istighfar. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal bertanya, wahai saudaraku, apakah istighfar membuat engkau mendapatkan manfaat dari Allah SWT? Seraya pembuat roti ini mengatakan, sungguh, wallahi, setiap apa yang aku minta dikabulkan oleh Allah SWT. Berapa lama engkau beristighfar? Setelah Imam Ahmad ibn Hanbal, 30 tahun, wahai Syekh. Subhanallah. Tapi ada satu permintaan saya yang belum dikabulkan oleh Allah SWT. Apa itu? Dengan penasaran, Imam Ahmad ibn Hanbal bertanya. Maka pembuat roti itu menjawab, aku ingin bertemu seorang ulama besar, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Sangat rindu diriku kepadanya. Seketika itu menangislah Imam Ahmad ibn Hanbal seraya mengatakan, subhanallah, inilah ternyata jawaban dari kegundahan hatiku selama ini. Ternyata istighfarmu yang membawa aku ke sini. Akulah Ahmad ibn Hanbal. Pemirsa dimanapun Anda berada, niat yang tulus untuk istiqomah, membaca istighfar terus menerus, ternyata memberikan rahmat Allah kepada pembuat roti ini, berupa berjumpanya dia dengan ulama karismatik pada masa itu. Maka bagi kita yang ingin melakukan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, kuatkan niat. Karena niat itu adalah awal daripada perbuatan kita yang nanti akan dinilai oleh Allah SWT. Yang kedua, ketika niat sudah ada, kemudian kita sudah berusaha, maka yang kedua jangan lupa kerjasama yang solid antara kita dengan lingkungan kita. Kita berusaha dengan istiqomah tapi lingkungan tidak, itu akan
sia-sia. Tapi seandainya kita berusaha punya niat yang kuat, kemudian melakukan niat itu sedikit demi sedikit, amalan yang mungkin kecil menurut orang lain, tapi menurut kita itu sangat bermanfaat. Kita lakukan itu, kita dawamkan itu, kita terus menerus untuk melakukan hal itu, disertai dengan lingkungan. Subhanallah, akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena istiqomahnya kita ketika sendirian itu berbeda dengan istiqomah kita ketika bersama dengan jamaah. Maka bagi kita hadirin jamaah sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita istiqomah, kemudian menjadi seorang yang diajari tentang adab, akhlak, dan seterusnya, kita jangan sampai putus asa. Tapi sebaliknya, bagi kita seorang pengajar, bagi kita seorang guru yang mengajari atau memantau seseorang yang sedang berusaha untuk istiqomah, jangan cepat-cepat untuk menjustifikasi. Setiap dari kita punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa-doa kita akan sangat menentukan bagaimana langkah Allah untuk memberikan tempat terbaik bagi kehidupan kita. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau geser sekalipun hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Karena yang hanya mampu membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Maka kita doa kepada Allah agar Allah tidak membolak-balikkan hati kita, tidak menggeser hati kita yang awalnya menjadi mutkin atau muttaqin menjadi orang yang tidak mutkin atau muttaqin. Yang awalnya kita sabar menjadi tidak sabar. Yang awalnya kita ini takwa menjadi tidak takwa. Awalnya kita iman menjadi tidak iman. Maka hadirin, semoga dengan tayangan ini kita bisa mengambil hikmah bahwa setiap dari kita butuh yang namanya istiqamah. Dan istiqamah kita kepada Allah SWT dengan jalan apapun, dengan zikir apapun, ucapan apapun yang baik, pasti akan mendatangkan kebaikan pula bagi kehidupan kita. Selamat berusaha dan semoga Allah memberikan berkah pada kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.